Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Moms Dima dan Akhtar ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk mensupport saya ya teman-teman, dengan klik tanda subscribe dan bunyikan loncengnya ya teman-teman, supaya notifikasi konten-konten saya bisa masuk ke HP teman-teman semua. Dan sebelum lanjut, kita mau nyapa teman-teman dulu ya. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat semua ya, dan diberikan kelancaran, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin. Dan karena hari ini kembali lagi di channel saya atau di konten-konten keseharian saya, jadi saya nggak pernah bosan ya teman-teman untuk mengingatkan teman-teman agar tidak bosan menonton video-video keseharian saya ya teman-teman. Dan gak pernah juga lupa untuk memberikan saya support dan dukungan, serta memberikan ke saya komen atau masukannya dari kolom komentar. Mungkin konten-konten saya hanya tentang keseharian ya teman-teman, tapi kalau ada konten saya yang positif bisa diambil, dan kalau ada konten saya yang negatif jangan ditiru ya teman-teman, sebaiknya dibuang jauh-jauh. Dan karena ini konten keseharian saya, jadi hari ini tuh saya lagi nyusun baju di rak baju yang super minimalis ya teman-teman. Karena saya hanya punya ini, jadi inilah yang saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Tapi alhamdulillah, walaupun dia kecil atau minimalis, masih bisa untuk tempat pakaian ya teman-teman. Jadi jangan pernah lupa bersyukur ya teman-teman, karena kita ini semua dari nol, masih dalam proses, masih dalam perjuangan. Jadi jangan pernah malu untuk punya apa yang ada, jangan pernah malu untuk menunjukkan apa yang kita punya sekarang. Karena saya sendiri pun masih dalam proses ya teman-teman, proses memperjuangkan keadaan, proses memperjuangkan ekonomi ya teman-teman. Karena saya sendiri pun dan Pak suami dari keluarga sederhana, jadi alhamdulillah itu walaupun keadaan kita seperti ini, kita masih bisa bersyukur ya, dan nggak pernah ya itu menuntut harus seperti ini, harus seperti itu. Apa yang kita punya itulah dulu kita pakai, jangan kita paksakan kehendak untuk beli sesuatu tetapi kita nggak punya uang untuk membeli ya teman-teman. Jangan kita ikuti seperti orang, ibaratkan orang punya ini kita harus punya, orang punya itu kita harus punya, orang bisa ini kita harus bisa. Nggak boleh seperti itu ya teman-teman, karena itu yang akan membuat keadaan kita itu makin rumit, dan ujung-ujungnya kita itu bawaannya itu emosi ataupun marah. Jadi syukuri aja apa yang ada, pakai selagi masih bisa ya teman-teman. Karena di sini saya itu masih ngontrak, jadi posisi rumahnya seperti ini ya teman-teman. Karena saya berpikir kalau saya beli barang terlalu banyak, sewaktu-waktu saya pindah agak payah kayaknya membawanya teman-teman, karena udah pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Sebelum masuk ke rumah ini saya kan pindah juga dari kampung sebelah, jadi saya pindah kemarin itu gangnya sangat sempit ya teman-teman, jadi itu mempersulit saya untuk bawa barang-barang. Jadi sekarang itu saya berpikir kalau beli sesuatu itu apalagi berat, mending gak usah dulu deh, ditunda dulu daripada nanti pada saat pindah saya kesusahan sendiri. Yaitu kembali lagi kepada pemikiran masing-masing sih. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu, karena kebetulan gang rumah kami itu sempit banget teman-teman, nggak bisa masuk mobil becak apalagi mobil. Jadi kalau ngangkat barang-barang itu seperti kulkas, seperti mesin cuci, ataupun seperti tempat tidur itu kita harus menggotong, karena nggak bisa masuk becak sama sekali. Dari dalam rumah ke gang itu, ke depan gang itu sekitar 600 meter gitu. Jadi itu sangat sulit ya kalau aku bilang, karena udah pengalaman juga deh sebelum pindah kemari itu. Jadi mending gak usah dulu deh, tapi nanti kalau ada rezeki ataupun udah pindah rumah ya mudah-mudahan, dan kita pikirkan lagi lah nanti itu ya teman-teman. Ini saya susun sesuai dengan urutan baju ya teman-teman, supaya nanti ngambilnya itu agak gampang ya. Jadi saya susun dari atas itu baju saya, siap itu celana saya sama celana pas suami, dan bawah nomor 3 itu baju pas suami sama baju saya. Karena kalau dibilang baju laki-laki sama baju perempuan itu lebih banyak baju perempuan ya teman-teman.
bisa dipungkiri lagi sih kalau aku bilang memang banyakan seperti itu. Dan rak paling bawah itu untuk pakaian-pakaian kecil-kecilnya ya, seperti pakaian dalam ataupun tank top ya teman-teman. Ya memang sedikit, memang kalau dibilang sih sedikit banget ya, tapi baju-baju yang lain kadang-kadang aku masukkan ke dalam koper ya, baju-baju undangan, baju-baju pigi-pigi itu aku masukkan ke dalam koper ataupun tas-tas ya teman-teman, supaya nggak numpuk banget. Dan aku yakin pasti nggak muat sih kalau taruh situ. Jadi nanti kalau aku pergi undangan atau pergi-pergi itu bajunya aku ambil dari koper, terus aku setrika kembali teman-teman. Ya memang sedikit agak ribet dan berbelit-belit ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa lah ya, daripada kita nggak punya. Nah kalau baju anak saya itu saya sediakan keranjang ya, satu keranjang gitu saya sediakan, terus atasnya itu saya tutup kain supaya nggak masuk debu ya teman-teman. Jadi itu rak yang rak baju itu khusus baju saya dan baju pak suami aja. Kalau baju anak saya taruh di keranjang satu lagi. Jadi ini saya udah kelar ya teman-teman nyusun pakaiannya. Saya lanjutkan dengan merapiin kamar ya, atau ngerapiin tempat tidur. Nah di sini tuh teman-teman nampak ya, kamarnya sempit banget kan, sampai-sampai saya mau bagusin spray aja kepayahan. Tempat tidurnya itu harus ditarik dulu teman-teman. Nah seperti biasa yang teman-teman lihat di video-video saya tiap pagi itu wajib banget ya ngerapiin tempat tidur. Mungkin sudah kuadratnya para emak-emak kali ya, kita itu nggak bisa tenang kalau tempat tidur itu udah nggak dirapiin ya teman-teman. Tapi ya alhamdulillah juga ya teman-teman, masih ada tempat tinggal. Jadi walaupun sempit-sempit gini ya kita syukurin aja. Siap, ini saya mau lanjut nyapu-nyapu ya teman-teman, karena lantainya itu udah sangat ngeres ya. Tadi pagi itu saya nggak nyapu karena nggak sempet banget teman-teman, karena tadi pagi saya agak kesiangan, jadi membuat bekal pak suami itu agak kesiangan teman-teman. Dan saya lanjut untuk menyapu ruang tamu ya teman-teman. Dan mungkin sampai sini dulu video saya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Terima kasih yang sudah menemani saya menyelesaikan pekerjaan rumah saya ya teman-teman. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa selalu tersenyum ya teman-teman. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya.